Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Yang kami hormati tuan rumah beliau Mbah Haji Sunarjo, yang kami hormati Dewan Pengurus Mushola Al-Muslimun, Ketua Ranting Pimpinan Muhammadiyah Ranting Sri Tejo Kencono, dan juga Ranting Sabto Mulyo. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan. Tidak terputusnya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, teriring dari satu nikmat kemudian bersusulan dengan nikmat yang lain, yang sehingga bisa dikatakan ibarat hujan yang sangat deras sekali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehingga kalaupun kita mencoba untuk memetakan, kita mencoba untuk menghitung-hitung, tidak akan sanggup Bapak Ibu sekalian. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah menyatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmatku, tidak akan pernah bisa. Siapapun tidak akan pernah bisa, tidak akan mampu untuk menghitung-hitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kendati pun demikian, ya kita juga perlu untuk yang namanya introspeksi, mengoreksi diri kita. Sudah banyak nikmat yang telah Allah berikan. Sudah banyak nikmat yang benar-benar kita rasakan. Apa yang semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini kita perlu untuk bersama-sama memiliki andil, memiliki kontribusi. Kita ambil bagian di dalam rangka bersama-sama kita memajukan din Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat la ilaha illallah. Meskipun sebenarnya bukan tuntutan dari Allah. Meskipun Allah Subhanahu wa taala ketika kita taat itu tidak merasa kekuasaannya bertambah. Akan tetapi ini yang akan menjadi kemuliaan kepada diri kita. Menjadi kemuliaan bagi anak Adam, bagi mereka-mereka yang beriman, manakala mereka selalu teguh, istiqomah, kemudian termasuk di dalamnya berjuang untuk din Allah Subhanahu wa taala, maka mereka-mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ternyata Allah tidak butuh dengan perjuangan kita, tapi kita yang butuh dengan apa yang kita kontribusikan untuk agama Islam ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu marilah kita untuk selalu semangat mengumpulkan amal-amal, kita menumpuk setiap apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita semua, terutama adalah memantaskan diri untuk menjadi para thalibul ilmi. Karena yang paling sangat logis sekali, yang paling betul-betul bisa kita lakukan peran kita untuk agama ini adalah menimba ilmu. Sedangkan ilmu ini adalah pegangan pokok di dalam kehidupan kita. Nah, maka kalau tanpa ilmu tentunya
Bahkan dijelaskan oleh Imam Hasan Al-Basri, laulal alima lakana an-nasu kal bahaim. Seandainya tidak ada orang berilmu di muka bumi ini, seandainya tidak ada orang yang paham terhadap tabiat agama di muka bumi ini, lakana an-nasu kal bahaim. Sungguh manusia itu ibarat binatang ternak. Bahkan lebih buruk perangainya, lebih buruk lagi sifatnya daripada hewan ternak tadi. Na'udzubillah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita bersama-sama untuk selalu mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang semuanya ini akan membawa ketentraman, kenyamanan, dan juga termasuk adalah membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu materi yang sudah kita sering sampaikan dari majelis ke majelis, yang insya Allah mudah-mudahan akan menjadi manfaat dan berkarakter kepada diri kita, yaitu tentang mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata banyak sekali. Meskipun di terjemahannya ini 40 karakter mereka yang dicintai oleh Allah. Karena apa? Saking banyaknya sehingga adalah 40 aja lah gitu. Kalau judul aslinya kan Ahbabullah, orang-orang yang dicintai Allah. Ternyata tidak terbatas. Ternyata banyak sekali. Dari poin yang sudah kita kaji di bab yang ketiga, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, manakala mereka-mereka yang berbuat baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, perbuatan baik yang sudah kita kaji ya, yang sudah kita lalui, ini ternyata sudah banyak sekali, bahkan tidak terasa sampai di nomor yang ke-8, ke-7 ya, dan sampai nomor yang ke-7. Dari mulai infak untuk keluarga, infak di masa lapang dan sempit, dari mulai kemarin tentang mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan baik yang harus selalu kita lakukan, yang tentunya perlu kita bangun dan mindset di dalam diri kita bahwa kita tidak pernah puas dengan amal yang selalu kita lakukan. Suatu ketika Ibunda Aisyah, Bapak Ibu sekalian, sinten Bu Ibunda Aisyah Bu? Istrinya Rasulullah ya, istrinya Rasulullah. Jadi Ibunda Aisyah itu pernah di dalam sebuah riwayat ya, riwayat Imam Ahmad, bahwa beliau itu menangis. Menangis karena apa? Ternyata ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yubkik, apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Karena menyita perhatian Rasul. Rasul itu sangat sayang sekali kepada istrinya. Apa yang membuatmu menangis wahai Aisyah? Kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, "Dzakartu an-nara fa bakaitu." Ya Rasul, saya ingat neraka, kemudian saya menangis sejadi-jadinya. Fahal tadhkuruna ahlikum yaumal qiyamah. Kemudian bertanya Ibunda Aisyah, Bapak Ibu sekalian, apakah wahai Rasul, apakah engkau ingat nanti di hari kiamat kepada keluargamu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, ya ada 3 kondisi yang mana manusia itu tidak akan pernah ingat kepada siapapun selain dirinya sendiri. Ketika mizan, ya artinya ketika amal itu ditimbang. Kemudian yang kedua, ketika catatan itu diberikan, apakah catatannya akan dari kanan atau dari kiri atau dari belakang punggung. Kemudian yang ketiga, ketika dia meniti jembatan Sirat yang membentang di atas punggung Jahannam. Di 3 kondisi ini wahai Aisyah, aku tidak akan pernah ingat kepada siapapun, manusia tidak akan pernah ingat kepada siapapun kecuali hanya kepada dirinya sendiri dan ditemani amalnya. Ya Allah, Bapak Ibu sekalian, ngeri sekali. Tapi inilah memang kenyataan yang harus terjadi, kenyataan yang memang harus kita akui, harus kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang beriman tidak perlu khawatir. Karena ujian memang bentuknya ujian, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyelamatkan. Artinya apa? Ibunda Aisyah saja yang sudah jelas-jelas dijamin masuk surga, yang jelas-jelas beliau ini adalah pendamping setia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, masih takut dengan api neraka, masih takut dengan ancaman azab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tentunya harus lebih takut lagi diri kita yang belum jelas kita ini apakah masuk surga atau tidak, atau mungkin masuk surganya dipercepat, atau mungkin ada satu hal yang mengganjal, sesuatu hal yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu, entah itu hutang atau mungkin yang lainnya,
lalu kemudian tertahan masuk ke dalam surga. Atau mungkin bahkan naudzubillah ya, karena banyak sekali mereka-mereka yang sudah beramal dengan amalan penduduk surga, tapi di akhir kehidupan malah mereka murtad di jalan Allah, naudzubillah ya. Mereka murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti kisah Abdah bin Abdurrahim, seorang tabi'in yang dia murtad di jalan Allah karena kepincut dengan gadis Romawi. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang selanjutnya yang akan kita kaji malam hari ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada poin yang ke-8, yaitu orang yang bertakwa. Ya, tadi kita Jumatan ya. Pasti setiap khotib mesti mengatakan saya wasiatkan wasiat takwa. Takwa itu apa sih sebenarnya? Takwa itu adalah kalau lugasnya kita mengetahui ya, tugasnya kita memahami bahwa secara lugas takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Lugasnya seperti itu. Tapi cabang-cabang ketakwaan itu banyak ternyata. Cabang-cabang ketakwaan ini luar biasa banyaknya Bapak Ibu sekalian, sampai mungkin kita sulit untuk menghitungnya. Akan tetapi kita semuanya mudah-mudahan dimampukan oleh Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan takwa itu tadi. Lah mana buktinya? Termasuk di dalamnya adalah takwa itu adalah termasuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan takwa itu versi kita, takut kepada yang tua, mau masna orang wani. Ya Pak ya. Kalau takwanya takut kepada yang tua berarti nggak berani masna itu Pak. Yaitu selingan aja. Jadi takwa yang sebenarnya adalah rasa takut. Rasa yang memang betul-betul dia karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang rasa takutnya itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala karena memang betul-betul dia segan, betul-betul dia sangat takut sekali kepada siksa Allah, kepada murka Allah. Takut kalau amalnya tidak diterima. Itulah bagian dari aplikasi atau bagian dari amal yang harus kita lakukan dari yang namanya sifat ketakwaan. Nah, di sini di dalam surah Al-Lail ya, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya sudah hafal. Hafal Bapak Ibu surah Al-Lail? Wal-laili idza yaghsha, sampai kemudian selanjutnya sampai di ayat terakhir. Nah, di sini dari ayat 17 Allah menegaskan sampai di ayat yang ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa sayujannabuhal atqa. Dan orang-orang yang bertakwa itu akan dijauhkan sejauh-jauhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Karena seandainya api neraka itu setetes saja, setitik saja, sekecil biji sawi itu dijatuhkan ke muka bumi, niscaya muka bumi ini akan hangus terbakar tanpa tersisa. Seperti itulah bagaimana ngerinya, hebatnya panas dari yang namanya api neraka. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa panas api kalian yang ada di muka bumi ini hanya 1/70 panasnya api neraka. Artinya 70 kali lipat api neraka itu lebih panas daripada api dunia, yang ketika ternyata gedung itu dilahap si jago merah, yontek juga Bapak Ibu sekalian. Habis tidak tersisa. Maka orang-orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, wasayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Mereka yang suka memberikan atau mereka yang selalu menginfakkan ya, menafkahkan hartanya di jalan Allah, yatazakka, untuk mensucikan dirinya. Makanya mengapa kita di dalam agama Islam itu disyariatkan ada yang namanya syariat zakat. Zakat itu secara bahasa adalah bertumbuh atau an-namu ya, kemudian berkembang, dan juga kesucian atau keberkahan. Supaya apa Bapak Ibu sekalian? Supaya harta kita semuanya diberkahi oleh Allah, supaya harta kita itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disisihkan dari sesuatu hal yang memang mungkin di situ ada hak bagi anak yatim, bagi fakir miskin terutama. Yang mana sasaran dari zakat itu kan yang paling utama adalah al-fuqara wal masakin, yaitu fakir dan miskin. Nah, ini salah satunya orang-orang yang akan dijauhkan oleh
Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang yang bertakwa ini tadi adalah mereka yang senantiasa menafkahkan hartanya di jalan Allah agar hartanya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan genggam, medit, pelit gitu ya, bukan seperti itu. Bahkan ada sebuah ungkapan, seandainya orang-orang kaya di Indonesia ini mereka paham agama, kemudian juga mereka memahami bahwa dari harta yang mereka genggam, yang mereka pegang, itu ada hak-hak fakir miskin yang harus ditunaikan. Setiap tahunnya ada yang namanya syariat zakat mal. Ditunaikan itu zakat mal, maka niscaya orang-orang miskin itu akan lebih bisa diminimalisir kemiskinannya. Kalaupun ya mereka juga dituntut bekerja. Artinya disantuni dari zakat ini yang ditunaikan dengan secara adil, Masya Allah. Kita bisa membantu Basnas, bisa membantu negara untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di negeri kita tercinta Indonesia ini. Kalau paham, ya orang paham ya bingung Pak ya. Perusahaan yang di, sawah yang di, ternyata dia nggak paham kalau itu ada hak zakat mal. Karena yang sering disinggung oleh para khotib itu zakat fitrah cuman Pak. Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah yang mana ditunaikan setiap Ramadan. Ya betul, leres memang betul, itu semuanya juga adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, tapi yang sering dilupakan zakat malnya itu loh sebenarnya. Atau juga ada ya sebuah kasus dari panenan. Jadi karena sudah ngasih ke yang bawon, akhirnya dia nggak mikirkan zakatnya. Aku sedekah wis tak potong pirang kilo nggo sing bawon gitu. Sehingga kemudian orang perlu zakat meneh lho piye to. Kan ada kadarnya, ada nisabnya. Kalau panennya pakai pengairan artinya pakai biaya gitu ya, potongannya 5%. Kalau sawahnya tak ada hujan, potongannya 10%. Lah kok bisa-bisanya mengatakan bahwasanya aku sedekah, sudah ngasih kepada yang bawon, kemudian akhirnya selesai gugur. Itu banyak yang mereka mengadu gitu ya, artinya yang mereka curhat. Itu gimana? Sudah cukup atau belum? Ya belum. Karena mereka apalagi kalau panenannya sampai kepada nisabnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kemudian wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Sehingga kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi mereka memberikan dengan sukarela. Mereka memberikan hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Zakat yang dikeluarkan, infak yang dikeluarkan, sedekah yang diberikan, itu semuanya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Illa batigha wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, wala saufa yarda. Maka sungguh ya, kelak dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan. Benar-benar dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, poin pertama ini. Jadi kita semuanya digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, diketuk pintu hatinya untuk apa? Menjadi orang-orang yang akan dijauhkan dari api neraka. Rangkaian-rangkaian amalnya ngeten niki Bapak Ibu sekalian. Mereka-mereka yang berinfak fisabilillah atau yu'ti ma lahu yatazakka, menzakati dari setiap harta-hartanya. Karena apa? Karena mereka tidak mengharap sesuatu yang lain kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin yang ke-8. Enggak kerasa ternyata ya. Poinnya sudah masuk ke 8. Lalu sitok kayak piye gitu ya. Ini enggak ditulis ya ora kelingan. Diulang-ulang terus ya, ora rampung-rampung pengajiane kok. Wis penting wis anulah wis dilakoni gitu. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ke-9 ya. Yang ke-9 adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda, yang besar sekali kepada manusia-manusia kalaupun amal-amal mereka itu sedikit. Salah satunya adalah hijrah di jalan Allah. Nah, hijrah itu ada 2 versi. Ketika dijelaskan di dalam syarah hadis hadis Riyadhus Shalihin ya. Di dalam syarah hadis Riyadhus Shalihin, baik itu yang disampaikan oleh Syekh Utsaimin ketika mensyarah tentang hadis tersebut, tentang
la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah Fathu Mekah, walakin jihadu wan niyah, akan tetapi jihad dan niat. Wa idastumfirtum fangfiru. Kalau kalian sudah diperintah untuk berangkat, maka berangkatlah gitu ya. Nah, hijrah di sini ternyata dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maksudnya ada dua. Atau juga di dalam hadis arba'in di urutan pertama juga tentang niat juga sama ya, ada hijrah faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi hijrah di sini ada hijrah makani, ada hijrah yang hakiki. Hijrah makani itu apa? Hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah yang mana berpindah secara fisik. Rumah kita misalkan. Saya dulu Pak, Bapak Ibu sekalian, sebelum menetap mengurusi rumah Quran Al-Jauhar yang tadi disampaikan oleh Pak Herman. Jadi mohon kehadirannya juga panjenengan semuanya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah hari Ahad ada wisuda yang itu angkatan ketiga, mudah-mudahan bisa menghadiri Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk bisa menghadirinya. Nah, sebelum saya mengurusi rumah Quran itu, saya juga kontraktor Pak. Kontrak Rene maksudnya. Jadi kadang tugas di Wajepara, pulang ke rumah mertua, nanti pulang lagi ke Punggur, kemudian ditarik ke Purwosari. Sampai sekarang jadi pengurus tetap di Pemuda Muhammadiyah di Batanghari Nuban. Ikut berkecimpung di sana di bagian dakwahnya ya. Ya termasuk ngisi dan yang lainnya. Kemudian pindah lagi ke Punggur. Ya, udah di Punggur udah menetap. Artinya pindah sana pindah sini. Nah, ini hijrah namanya. Manten anyar masih di Wajepara, pulang ke Punggur, kemudian pulang lagi ke Wajepara, pulang terus kemudian ke Purwosari, akhirnya ke Punggur lagi. Ternyata pulang lagi ke rumah sendiri. Akhirnya orang tua memakafkan ada tanah, kemudian dibangunkan rumah Quran itu tadi. Alhamdulillah sampai sekarang ya mentok di sana ya. Meskipun ke Kalimantan, balik lagi juga ke sini ternyata. Nah, ini hijrah makani namanya, hijrah secara tempat. Ada juga hijrah yang maknawi. Hijrah yang secara syar'i maksudnya adalah tarku daril kufri ila daril Islam, termasuknya sebagaimana hijrahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Di masa itu, ketika awal-awal dakwah Nabi Shallallahu alaihi wasallam, hijrah itu menjadi sebuah kewajiban. Karena apa? Di Mekah itu masih darul kufri. Di Mekah itu di awal-awal dakwah Rasulullah masih sebagai darul kufri atau negeri kesyirikan, negeri musyrik. Banyak sekali berhala-berhala yang disembah di sana. Maka Allah memerintahkan kepada para sahabat pindah hijrah. Nah, ini termasuknya hijrah makani juga. Akan tetapi ada manawinya juga, karena tarku daril kufri ila daril Islam khaufan lil fitnah. Karena khawatir dengan fitnah. Fitnah yang paling besar di muka bumi ini apa Pak? Syirik. Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita yang dulu mungkin belum ngaji, ngapunten, dulu senangnya musikan, dulu senangnya nyanyi, ternyata sekarang senangnya sregep ngaji. Sekarang senangnya baca Quran. Sekarang senangnya thalabul ilmi. Hijrah ini namanya, hijrah manawi. Hijrah secara manawi itu demikian. Kalau dulu mungkin sholatnya masih bolong-bolong tapi ngaku Islamnya kan umur 17 tahun, karena kan KTP kan berlakunya baru di usia 17 tahun ya. Islam KTP-nya, akan tetapi orang tahu sholat. Ternyata umur 40, umur 40 tahun ketika di usia-usia emas. 40 tahun itu usia emas Pak, karena semua Nabi dan Rasul diangkat menjadi Rasul itu di usia 40 tahun. Ya, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, beliau juga diangkat sebagai Rasul, menjadi Rasul itu di usia 40 tahun. Sekarang sudah sregep ngajinya, kemudian sholat jamaahnya bahkan lebih rajin. Bahkan ada yang bisa jadi imam, Masya Allah. Itu hijrah termasuknya. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa di ayat 100 ini, Bismillahirrahmanirrahim, wa may yuhajir fi sabilillah, siapapun yang berhijrah di jalan Allah, yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, maka dia mendapatkan kelapangan, maka dia mendapatkan di muka bumi itu tempat hijrah yang luas, tempat hijrah yang luas dan rizkinya yang banyak. Rasulullah pernah menyatakan kepada para sahabat, sesungguhnya aku ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala suatu tempat yang mana tempat itu hijau sekali.
Ya, tempatnya itu hijau dan kemudian juga tempatnya luas. Ternyata Yathrib. Yang dimaksud itu adalah kota Madinah Al-Munawwarah. Sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah atau Madinatul Rasul. Dulu Bapak Ibu sekalian namanya itu adalah Yathrib. Ya, sebelum jadi Madinah namanya adalah Yathrib. Nah, ini yang ditunjuki oleh Allah, katanya banyak tumbuhan-tumbuhan hijau. Kemudian juga termasuk penduduk Madinah itu mereka sangat menghargai tamu. Dan juga penduduk Madinah itu lembut perangainya, beda dengan orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah terutama Baduy itu kasarnya luar biasa. Nabi saja dicegat kayak begal. Padahal mau nanya tentang sesuatu tapi nyegat. Kalau sekarang mungkin ya kiai sekarang, ustadz sekarang kaget ya, waduh ini mau diintimidasi gitu ya. Padahal ternyata mau bertanya gitu ya. Ya ibarat preman baru hijrah kemudian tahu-tahu nyegat ustadz ya, karena pengen mendapat pencerahan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Dan siapapun yang keluar dari rumahnya menjadi muhajir fisabilillah, dia berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala wa rasulihi, tsumma yudrikhul maut. Lalu di tengah jalan dia meninggal dunia. Lalu di tengah jalan dia ternyata dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka sungguh dia telah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu ingat masih dengan hadis Rasulullah dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, muttafaqun alaih lah terutama ya tentunya, tentang kisah orang yang bertaubat setelah membunuh 100 orang. Hafal ya? Masih ingat ya? Gak perlu diceritakan ya, karena masih ingat. Gak perlu dibahas lah, kesuwen kok malah. Ya karena sudah hafal ya sudahlah pokoknya. Di tengah perjalanan kan itu, dari hijrah ketika dia sudah membunuh 100 orang dengan sadis, dengan keji, dengan tanpa perhitungan pokoknya. Dengan bighairil haq, dengan tanpa alasan yang benar. Kalau yang benar itu kan dengan kisos, hudud yang ditegakkan di dalam Islam, itu baru dengan alasan yang benar. Tapi kalau membunuh orang tanpa ada alasan yang benar, itu dosa besar. Akan tetapi dia ternyata hijrah, dia ternyata ingin kembali ke jalan Allah. Di tengah perjalanan ternyata dia meninggal dunia dalam taubatnya tadi. Ini tentang pengaruniannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita seriusi hijrah kita. Monggo kita bersama-sama, kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, dan juga saling menguatkan untuk selalu sabar di jalan hijrah. Karena ternyata memang kebenaran itu tidak banyak yang akan mengikutinya. Kebenaran itu tidak banyak kendaraan, ketika ini kendaraan hak ya, kendaraan yang benar, itu tidak banyak mereka-mereka yang mau menumpang. Mereka-mereka yang mau ikut bersama-sama kita menuju kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena memang seperti itulah tabiatnya. Seperti itulah tabiat dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Yang lebih miris lagi, dari 100% jumlah populasi manusia yang masuk surga hanya 1%-nya. Waduh, berat. Jumlah sahabat saja sudah ratusan ribu. Lah kita ini masuk enggak ini? Yang sangat mengerikannya itu, yang sangat memprihatinkan, was-was waspadanya diri kita ini masuk apa enggak nantinya. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya, salah satunya dengan taklim ini, Pak. Karena kata Imam Zahabi, beliau pernah menyampaikan ya, kata Imam Ibnu Rajab, mohon maaf, bahwa salah satu jalan pintas menuju surganya Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu. Man kharaja li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya, beliau menyampaikan siapa yang keluar dari rumahnya di thalabil ilmi, yaitu untuk bertolabul ilmi, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung fi sabilillah hatta yarji'a, sampai meskipun dia harus meninggal dunia atau ketika dia sampai pulang kembali ke rumahnya, dia terhitung fi sabilillah. Jadi kita semuanya di sini bermajelis di Mushola Al-Muslimun ini dalam rangka fi sabilillah. Jadi jangan ragu dengan itu. Kita semuanya betul-betul berada
fisabilillah. Ya. Maka dalam hal ini hijrahnya juga harus serius. Hijrahnya harus temenan. Harus gimana? Memang betul-betul apa yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala perlu dikuatkan. Bapak Ibu sekalian, kalau tanpa berjamaah Pak, angel loh. Betul. Tanpa kita hidup bersama dengan komunitas manusia yang lain, dengan saudara-saudara yang lain, betul susah luar biasa. Minimal dari sholat berjamaah saja. Kalau misalkan kita sering-sering tidak sholat berjamaah, itu gelonya luar biasa itu. Nyeselnya luar biasa. Karena apa? Karena gak ada yang mengingatkan. Tapi kalau kita selalu sholat berjamaah, kemudian juga kita bersama jamaah yang lain yang ngaji bareng, tadarusan juga ya bareng, baca Quran ya. Kemudian setelah itu kita diskusi, tukar pikiran tentang bagaimana kemajuan dinul Islam. Kalau tadi Pak Herman mengharapkan ada rumah Quran, insya Allah saya siap untuk membantu, membimbing, insya Allah siap. Kita sampaikan konsepnya nanti. Kalau tempat saya nggak muluk-muluk sih Pak, cuman anak-anak punya hafalan, setiap tahun mereka wisuda, khususnya yang memang dipegang oleh kelas saya, kelas Abu Bakar As-Siddiq, memang kita targetkan setiap tahun mereka harus ada yang diwisuda, nggak ketang yang 3 gitu ya, atau santri ada 3 atau 2, terserah lah pokoknya nanti. Apalagi mereka juga dibimbing, digembleng, salah satunya di MIM Hadi Mulyo Metro. Apalagi di sana ada kelas tahfidz. Termasuk anak-anak saya dua-duanya ya di MIM Hadi Mulyo Metro. Barengan Fani kalau nggak salah, anaknya siapa Pak Ono ya? Anaknya apa cucunya itu? Cucunya ya, nah itu. Ya sepertinya itu, cuman memang mereka mendapat materi akidah, mendapat materi fikih, materi sirah nabawiyah, bahasa Arab, doa dan zikir harian, kemudian hadis-hadis Nabi. Yaitu setiap sorenya mereka belajar itu. Jadi sebenarnya semuanya, nah kita mungkin sudah hijrah ya, bapak-bapaknya sudah hijrah, kita sudah ngaji, kita sudah menetapi setiap agenda-agenda keislaman atau agenda-agenda yang memang sudah menjadi kajian agenda rutin di dalam tubuh Muhammadiyah ini misalkan ya salah satunya. Maka dalam hal ini juga perlu kita hijrah kepada pemikiran yang lain. Maksudnya apa? Tadi lebih maju. Ada rumah Quran. Karena Masya Allah Pak, betul-betul terasa oleh saya pribadi ya. Ketika ada rumah Quran, itu masyarakat pun berbondong-bondong seolah-olah gini. Seolah-olah lampu ketika di musim hujan itu dikerubuti oleh laron. Dikerubuti oleh laron itu tadi. Mereka berdatangan. Pengen belajar ngaji. Pengen ikut bersama-sama menegakkan sholat berjamaah di musola karena mungkin ternyata malu. Tapi ketika ada pusat kebaikan di dalamnya, Masya Allah, luar biasa. Maka saya doakan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi, mudah-mudahan bisa segera dibangun rumah Quran, baik di Sabto Mulyo maupun mungkin di Sri Tejo nanti, insya Allah ya lahir batin insya Allah nanti kita bantu, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan kita semua. Amin. Karena apa? Ini adalah hijrah yang nyata yang memang Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meridhoi setiap amal kita. Saya pun merintis awal, Pak. Saya merintis awal di rumah saya yang masih geribik. Ngertos ya, Pak, rumah geribik ya. Saya beli rumah itu harga 1,5 juta. Akhirnya dibeli juga sama kakak saya ini, beliau kakak saya, kakak sepupu. Dibeli juga sama beliau akhirnya. Jadi dari tukang bakso kemudian saya beli. Karena tadi kontrak sana kontrak sini jadi kontraktor, kata mama, dah tempatin ini tanah pekarangan, kamu di sini aja. Akhirnya merintis TPA awalnya, kemudian setelah itu ya alhamdulillah ada mulai murid dari 5 orang, kemudian 10 orang. Awalnya ketuanya istri saya TPA-nya, karena saya sore hari itu dagang martabak mini waktu itu. Karena dirasa belum terlalu banyak muridnya, sampai kemudian ada 25 anak, kemudian ternyata qadarullah ada yang membantu, banyak donatur berdatangan sampai akhirnya kita bisa launching pertama kali rumah Quran itu tahun 2019 pas 10 November dengan jumlah santri 40 sekaligus kita mau wisuda. Sekaligus kita mau wisuda juz 30 anak-anak yang notabene sekolahnya semuanya di SD negeri, Pak. Gak ada satupun yang entah di MTS atau di MI itu gak ada waktu itu. Kecuali anak-anak kami, ini juga masih TK malahan, masih di Al-Muhsin waktu itu, masih di PAUD ya, masih di PAUD Al-Muhsin pada masa itu ya. Nah ini artinya semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan, asalkan apa? Asalkan memang betul-betul dia
karena Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini tadi ya, siapapun yang hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya. Selanjutnya poin yang ke-10. Tadi poin ke-8 apa, Pak? Bertakwa. Kemudian yang ke-9 hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 adalah jujur dalam berniat. Masya Allah, Pak. Niat ini luar biasa sekali ininya, pengaruhnya. Maka para ulama mengatakan, para ulama mereka itu menulis di setiap kitab-kitabnya, termasuk Imam Nawawi ya, baik itu dalam kitab Arba'in maupun kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi juga sama di dalam kitab beliau, juga diawali dari yang namanya niat terlebih dahulu. Mengapa demikian? Karena memang niat ini kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah adalah thuluthul ilm. Niat itu adalah sepertiga dari ilmu. Niat. Jadi niat yang kita bawa, niat yang selalu kita sandarkan ya kepada diri kita, kepada jiwa kita, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini sudah mewakili sepertiga ilmu yang dikuasai oleh manusia-manusia. Nah, karena apa? Karena memang semua poros-poros amal itu tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada bagaimana dia meniatkan, menunjukkan untuk apa setiap yang dia perbuat. Setiap amal-amal yang dia lakukan itu untuk siapa. Nah, maka di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan, inna bil Madinah, sesungguhnya di Madinah itu lari jalan, ada manusia-manusia atau ada satu kaum, masirtum masiron, ketika kalian itu berjalan, ketika kalian melakukan sebuah perjalanan, wala qata'tum wadiyan, dan kalian melewati sebuah lembah. Ya, jadi ketika kalian itu berjalan kemudian bahkan sampai melewati lembah, artinya dalam keadaan perjalanan yang ekstrim, dalam perjalanan yang cukup menyulitkan karena harus melewati lembah-lembah tadi, dan juga harus melakukan pergerakan. Pergerakannya apa? Ya berjalan itu tadi. Tapi ada di Madinah itu satu kaum yang ketika kalian melakukan hal tersebut, illa kanu ma'akum, dan mereka juga ternyata bersamamu. Mereka dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu bersama kalian. Habasahumul marad, karena mereka terhalang uzur sakit. Mengapa demikian? Karena mereka sudah punya niat. Jadi baru niatnya saja Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala sudah menilai. Ya, termasuk sederhananya ketika malam ini kita ada ngaji, ternyata sudah niat, bahkan mungkin motor sudah dikeluarkan. Ternyata mungkin ada uzur. Entah tiba-tiba kepala pening atau mungkin hal yang lain, sehingga kemudian kita mengurungkan niat kita mau tidak mau, dan kemudian motor tadi dibalikkan lagi ke kandangnya ya, atau ke garasinya, kemudian geletakan tidur, tapi menyesal karena tidak bisa berangkat. Sudah niat dari awal, maka dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka saudara-saudara kita yang belum sempat hadir pada malam hari ini bermajelis ilmu bersama kita, karena niatnya Allah Subhanahu wa taala menyamakan dengan kita. Walaupun tentunya kita sudah punya bonus yang lain, karena apa? Berada di taman-taman surga, mendapat naungan dari para malaikat, didengarkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebab doa dari para malaikat. Ya, banyak bonusnya tetap. Akan tetapi secara pahala mereka juga dapat pahala, maksudnya adalah thalabul ilminya. Akan tetapi bonus-bonus yang lainnya ya tentu yang hadir bisa lebih banyak ya dari apa yang didapatkan. Hadis riwayat Muslim di dalam sahihnya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, inna aqwaman bil Madinah, ada juga satu kaum yang berada di Madinah, khalfana, yang mereka di belakang kita. Masalakna syi'ban, ketika kita melewati sebuah lembah ya, melewati jalan lerengan gunung, walawadian, atau melewati lembah, illa wahum ma'ana, dan mereka juga ternyata bersama kita, fihi habasahumul udhar, mereka itu seolah-olah juga membersamai kita, berada di belakang kita, atau satu rombongan dengan kita semuanya,
karena mereka terhalang yang namanya uzur. Jadi uzur itu memang ada di dalam Islam, ada. Dan Allah Subhanahu wa taala memaklumi setiap uzur yang memang ternyata terjadi kepada seseorang. Dan itu semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang di dalam kita berjamaah ini biasanya ada clash. Wong kae ora tau mangkat kok. Ora tau ditekoi. Aku ora mangkat pisan langsung ditekoi. Biasanya itu ngiri-ngirian. Karena saya sering digitukan ya. Kalau Ustadz nih, saya aja giliran sekali aja saya nggak berangkat langsung di ini. Padahal kita nggak pernah yang expose di grup atau gimana, nggak pernah. Dia cuma nanya sebenarnya kemana gitu. Apa sakit atau kan wajar namanya bertanya, kita peduli kepada saudaranya itu wajar sebenarnya. Terkadang yang menerima, yang menangkap dari informasi tadi yang kurang memahami, sehingga dianggapnya suuzon gitu ya. Tapi inilah warna hidup berjamaah, Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu juga mungkin sama seperti itu. Ketika ternyata ada ibu-ibu yang lain tidak berangkat, misalkan kemudian kok ternyata jadi cibiran, itu seolah-olah jadi sebuah keburukan. Nah maka dalam hal ini kita semuanya harus legowo. Hidup dalam berjamaah itu betul-betul harus berlapang dada. Karena apa? Tidak ada satupun manusia yang sempurna di muka bumi ini, apalagi selepas wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai Abu Bakar pun bukan orang yang sempurna. Jadi jangan menganggap bahwa siapapun mereka-mereka yang ada di muka bumi ini selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang sempurna atau bahkan menganggap dirinya paling sempurna. Ini salah juga ya. Maka tadi Allah Subhanahu Wa Taala menganggap wajar kok, asalkan tidak disengaja, asalkan tidak dijadikan uzur-uzuran atau mensyar'i-syar'ikan uzur ya, atau ya gitu ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala termasuk di dalamnya. Ini tadi hadis Bukhari, kemudian dari hadis Imam Bukhari lagi, idza maridul abdu, ketika seorang itu sakit, au safara, atau dia dalam keadaan safar, kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan pahala baginya, yaitu seolah-olah dia melakukan suatu perbuatan ketika dia dalam keadaan muqim dan juga ketika dia dalam keadaan sehat. Panjenengan Bapak Ibu sekalian, ketika safar, biasanya mungkin di rumah itu tidak pernah telat sholat duha. Di rumah itu tidak pernah telat sholat tahajud. Mau tidak mau safarnya panjang. Safarnya harus ke Solo, safarnya harus ke Jogja. Tapi kalau ke Solo itu ya biasanya kalau kami itu mudik ke rumah Mbah sana itu 18 jam sekarang, Mbak. Karena mulai dari mulai Merak ya, kemudian Cikampek terus itu semuanya tol sekarang. Sudah tidak lagi naik Pantura gitu ya, atau bisa dikatakan lewat lintas Pantura itu sudah jarang sekarang. Jadi tol semuanya sampai nanti masuk ke Salatiga sudah dekat ke rumah Mbah. Nah itu kan lama tuh. Berarti kita kan juga bermalam itu, ada waktu bermalam. Nah ketika kita biasa di rumah sholat tahajud, di rumah juga sholatnya berjamaah, kemudian di rumah juga kita membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran ya kondisional ya. Tadi yang sholat duha, kemudian sholat tahajud, sholat hajat mungkin ya. Ternyata kita berada di kendaraan. Ternyata kita berada di bis. Mau tidak mau ya gimana mau tahajud. Kadang ya kesel kok, ngerti-ngerti sudah subuh gitu ya. Nah maka dalam hal ini perbuatan-perbuatan kita selama yang artinya terpending ya, selama kita di dalam bis di perjalanan tadi tetap dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah terbiasa melakukan di rumah. Termasuk terhalang karena sakit misalnya, itu ternyata oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dinilai sebagai satu kebaikan karena dia sudah membiasakan dari kebiasaan yang baik tersebut. Jadi Masya Allah ya, jadi Islam itu luar biasa indahnya. Islam ini sangat leluasa kita di dalam beramal. Setiap beramal pahala, setiap melakukan sesuatu ada pahalanya. Ini kalau kebaikan. Tapi kalau keburukan, kalau baru niat belum dihitung. Keburukan yang akan dilakukan kalau baru berniat belum dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau sudah dilakukan tercatat satu keburukan. Kalau kebaikan
ketika baru berniat saja sudah dihitung niatnya, sudah dapat pahalanya. Kalau dilakukan, maka dia akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Dan sampai lipatan-lipatan yang banyak sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi yang sakit, yang musafir karena terhalang untuk melakukan hal-hal yang ideal ketika di rumah dalam keadaan muqiman sahihan, maka dia juga mendapat pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggambarkan. Jadi ini juga perlu untuk jadi perhatian bagi kita, bahwa kata Nabi, innama dunya li arba'ati nafarin. Sesungguhnya dunia yang kita huni ini, Bapak Ibu sekalian, hanya diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 4 golongan saja. Nah, tinggal kita nih ikut golongan yang mana ya. Kita ini masuk di dalam golongan yang mana? Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Allah memberikan rizki ya kepada seorang hamba, atau seorang hamba yang Allah berikan rizki, yaitu berupa ilmu dan juga harta. Jadi golongan pertama yang Allah berikan rizki ilmu, rizki harta, fahuwa yattaqi fihi rabbahu. Dia bertakwa kepada Allah, wa yasil rahimahu, menyambung silaturahmi, wa ya'lamu, dan dia mengetahui fihi haqqan ya, wa ya'malullahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Nabi, fahadza bi afdalil manazil. Inilah manusia terbaik. Inilah manusia yang mana diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang paling hebat. Pertama, kemudian yang kedua, manusia yang kedua, abdin ya, wa abdin razaqahullahu ilman. Orang yang diberi karunia ilmu, walam yarzuqhu malan. Akan tetapi tidak Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada dirinya. Fahuwa shadiqun niyah, akan tetapi niatnya jujur. Yaqul lau anna li malan la amiltu, kalau seandainya aku ini memiliki harta, sungguh aku akan melakukan bi'amali fulan, yaitu perbuatan yang sudah dilakukan oleh si fulan saudaraku, yang dia punya ilmu dan dia punya harta, dia bertakwa kepada Allah, menyambung silaturahim, dan dia juga memahami hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Fa ajruhuma sawa, maka karena fahuwa biniyatihi, karena niatnya itu benar, maka pahalanya sepadan. Ketika yang pertama punya ilmu, punya harta, dia melakukan apapun yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan hartanya. Orang yang kedua nyusul, dia punya ilmu tapi tidak punya harta. Sehingga kalau dia punya harta, karena sesuai dengan ilmu yang dimilikinya, dia ingin seperti si fulan yang punya ilmu, punya harta. Maka kalaupun dia ternyata tidak berharta dan tidak melakukan apa yang dilakukannya, tapi sudah punya niat, Allah Subhanahu wa taala menghitung pahalanya sama. Allah Subhanahu wa taala menghitung itu semuanya adalah kebaikan yang semisal. Wa 'abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilma. Tapi ada yang ketiga, golongan yang ketiga, bahwa seorang hamba yang dia ini diberi harta tapi tidak diberi ilmu, kacau. Orang kaya kalau tidak punya ilmu, Pak, barbar kehidupannya. Kacau. Tadi menahan zakat, menahan infak, menahan sedekah. Ketika disodori proposal membangun rumah Quran, oke alasannya, sederet alasan-alasannya. Tapi ketika ada mau organan misalkan 17-an langsung paling duluan. Itu banyak yang seperti itu Mas ya. Atau kompetisi sepak bola misalkan. Ini bukan mempermasalahkan sepak bolanya atau apanya ya. Akan tetapi mengapa kalau untuk syiar-syiar Islam kok ternyata banyak yang menutup mata? Apa yang kemudian menutup dirinya? Ternyata memang tadi nggak punya ilmu. Tidak ada dasar ilmu. Maka kalau dia punya ilmu, punya harta, dia pasti akan membelanjakan hartanya sesuai dengan ilmu yang dia milikinya. Nah yang ketiga ini tadi punya harta tapi tidak punya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmin. Maka dia membelanjakan hartanya bukan dengan dasar ilmunya, atau dia tanpa dasar ilmu, dia berfoya-foya, dia bahkan mungkin membiayai mereka-mereka orang-orang yang suka minum-minuman. Yang penting mau jaga desa misalkan, dah apa-apa, kasih 1 kerat, nah dibilang mendaliknya. Ini.
La yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu rahimahu wa la ya'lamu fihi lillahi haqqan. Bahwa dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak menyambung tali silaturahim, kumpul-kumpul dengan orang lain akan tetapi berbuat kerusakan. Karena apa? Duit-duit. Makanya bisa jadi di negeri ini juga seperti itu. Mereka-mereka yang kaya, mereka-mereka yang memiliki harta akan tetapi tidak memiliki ilmu agama, bisa jadi mereka-mereka juga hanya akan membuat kerusakan. Bukan tidak mungkin ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berfirman, ketika bersabda ya, bahwa suatu hari nanti akan ada kaum-kaum yang menghalalkan khomer, kaum-kaum yang menghalalkan musik, kaum-kaum yang menghalalkan zina. Hadisnya sahih. Ternyata betul sekarang direalisasikan. Sekarang diwujudkan oleh mereka-mereka yang punya harta tapi tidak punya ilmu. Dibangunlah bar, dibangunlah diskotik, dibangunlah tempat-tempat prostitusi, yang mana di situ ada live musik, yang mana di situ ada khomer yang diseduhkan, yang disediakan, kemudian juga perempuan-perempuan nakal. Naudzubillah min dzalik. Coba bayangkan kalau harta itu bukan dipegang oleh orang yang beriman, maka pasti akan sia-sia. Mereka kumpul betul, akan tetapi walayasil rahimah itu maksudnya kepada orang-orang yang terdekatnya dia sudah cuek, sudah acuh pokoknya. Sing penting aku duwe konco. Akhirnya konco-konco rusak ya digoleki gitu ya. Sampai kemudian bahkan diajeni ya, naudzubillah. Dan dia tidak mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala. Fahadza bi akhbathil manazil. Orang yang seperti ini seburuk-buruk manusia. Orang yang seperti ini adalah manusia yang paling buruk yang ada di kolong langit. Kemudian yang keempat, ini yang paling celaka malahan. Wa abdin lam yarzuqullahu malan wala ilman. Wis orang duwe harta, orang duwe ilmu, tapi bayang-bayangke pengen kaya wong sing orang duwe ilmu, duwe harta. Coba kaya wong kae. Karena nggak punya ilmu akhirnya pengen ikut-ikutan rusak. Sudah bodoh dan miskin. Aduh ya Allah, dia mlebu neraka lagi ya Allah. Ya benar-benar ngenes itu Pak. Betul. Makanya kalau kita ini merasa memang tidak memiliki harta, ya kita punya ilmu lah, punya kemuliaan, masih punya wibawa. Tapi kalau sudah tidak punya harta, tidak punya ilmu, kok pengen ikut-ikutan seperti manusia yang dia memiliki harta tapi tidak punya ilmu dan membelanjakan hartanya untuk di jalan kesesatan. Bahwasanya orang-orang kafir itu selalu yasudduna an sabilillah, selalu menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang repot. Mereka karena punya harta, mereka punya kedudukan, mereka punya pengaruh, sehingga kemudian melakukan suatu hal yang memang melampaui batas, di luar batas dari apa yang sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya. Terakhir Pak ya, karena sudah pada kesel, sudah capek gitu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man ata firasyahu, siapa yang dia mendekati tempat tidurnya, maksudnya ajeng tilem Bapak Ibu sekalian, mau tidur maksudnya ya. Ketika kita mau tidur, wa huwa yanwi an yaquma fayusalli minal laili, dia punya niat, ya Allah, kalau pengen tahajud, ya Allah sebenarnya saya ini pengen bangun malam, saya pengen di sepertiga malam itu dibangunkan oleh engkau, karena kalau manusia itu harapannya pendek ya, tapi kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa taala panjang harapan kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ya sesuai dengan apa yang kita niatkan. Faghalabathu ainuhu hatta yusbiha. Kemudian ternyata dia ketiduran. Pengen tahajud Bapak Ibu sekalian, karena capeknya luar biasa, akhirnya ketiduran sampai subuh. Tahu-tahu tangi-tangi ternyata sudah qomat iqamah sholat subuh berjamaah. Kutibalahu ma nawa, Allah akan menulis, mencatatkan pahala karena niatnya. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, sedangkan tidurnya dia, pulasnya dia ketika malam hari sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam Nasai dan juga Ibnu Majah di dalam kedua kitab sunannya.
Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata masuk surga itu tidak sulit-sulit. Yang sulit itu ternyata apanya? Tekadnya yang tidak ada. Kemauannya yang memang kurang, kemauannya yang masih lemah. Karena apa? Seabrek amal oleh Allah Subhanahu wa taala disediakan, tinggal kita purun apa mboten. Tinggal kita mau atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian apa yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Insya Allah dilanjut saja dengan diskusi mungkin ya kalau ada tanya jawab, karena juga sudah mulai larut malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi bekal yang cukup bagi kita. Kalaupun tidak cukup, mudah-mudahan kita juga akan selalu mencari di tempat yang lain atau di kesempatan yang lain, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada pembawa acara, dilanjutkan acara yang lain-lainnya. Bila taufiq wal hidayah, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.